Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Sahabat Kristus, firman Tuhan mengajarkan syarat untuk bisa berdoa ternyata sederhana saja. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hanya itu saja. Tidak diperlukan kemampuan doa sekian jam, kata-kata yang indah, atau bisa memiliki kemampuan yang supranatural. Cukup dengan menguasai diri dan menjadi tenang. Sesederhana itu. Betapa banyak dari kita ketika mengalami masalah, pikiran ini sibuk melayang kemana-mana. Kita merasa masalah yang ada harus segera diselesaikan saat itu juga. Ketika mendapatkan telepon atau WA berupa tagihan, mulai panik, bingung tidak ada uang, dan merasa harus segera dibayarkan. Ketika diminta berdoa, tidak mau, oleh karena merasa bahwa yang dibutuhkan itu uang, bukan doa. Adakah yang pernah mengalami demikian? Demikian juga ketika mengalami sakit, divonis oleh dokter akan mengalami situasi yang parah di kesehatannya. Kita pun mulai bingung dengan berbagai macam pengobatan dan gelisah dengan memikirkan hal buruk yang akan terjadi. Kalau ingat situasi COVID-19 yang lalu, satu persatu mulai meninggal. Kita pun mulai panik. Lalu berkata dalam hati, jangan sampai kena COVID. Padahal alasan sebenarnya, kita takut mati. Betapa saat itu kita dilanda situasi yang mencekam. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita menguasai diri dan menjadi tenang. Saat pergumulan menekan hidup kita, ketika masalah bertubi-tubi menghampiri hidup kita, ketika satu persatu badai menyerang di sekitar kita, kuasai diri dan jadilah tenang. Saat ada pesan tagihan muncul, masuk ke dalam kamar dan berdoa. Hadapkan tagihan itu pada Tuhan, minta pembelaan Tuhan, dan tunggu arahan Tuhan bagi kita. Jangan sampai kita yang dikuasai masalah, tapi kitalah yang harus menguasai keadaan yang ada. Kalau perlu, naikkan pujian dan penyembahan, sampai hati kita merasa tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Kita tentu ingat betapa dalam situasi angin ribut menyerang, Yesus cuma tidur di atas perahu yang ditumpangi bersama murid-muridnya. Hal itu bukan menunjukkan bahwa Yesus cuek. Tidak demikian. Namun dalam situasi yang menekan dan mendesak, Dia tetap tenang. Sahabat Kristus, jangan sampai kita kehilangan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai berbagai situasi yang terkesan rumit, sulit, dan melilit membuat kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Betapa dalam situasi yang mendesak apapun, jangan panik dan gelisah. Orang yang panik hanya bisa berisik. Orang yang gelisah hanya bikin susah. Orang yang bisa menguasai dirinya, dia bisa berdoa dengan tenang. Utamakan untuk berdoa. Serahkan di kaki Tuhan setiap pergumulan kita. Ketika kita sudah menyerahkan pergumulan pada Tuhan, maka kita akan bisa tetap tenang dan tersenyum sekalipun situasi tidak menyenangkan. Percaya saja, Tuhan Yesus masih tetap baik sampai hari ini. Satu persatu kita akan melihat keajaiban Tuhan dinyatakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing firman pada pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu meneguhkan kami, menegur dan mengingatkan kami ya Tuhan. Betapa dalam situasi yang panik, yang sulit, yang melilit, kami tidak mau kehilangan harapan kami pada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuat kami mampu menguasai diri,
dan membuat kami boleh tenang sehingga kami mampu untuk berdoa. Ampuni kami Tuhan, ketika kami kehilangan arah. Ampuni kalau kami seringkali mengingat teman atau orang-orang tertentu ketika dalam masalah dan situasi yang kami hadapi. Di hari ini kami mau belajar untuk menguasai diri, sehingga hati kami boleh tenang, dan kami menyerahkan pergumulan kami pada Tuhan dalam doa kami. Dan kami percaya ketika kami sudah berdoa, ketika kami sudah menyerahkan di kaki Tuhan, setiap pergumulan, beban hidup, masalah kami apapun itu, Engkau pasti menolong kami, membebaskan kami, memberikan kelegaan dalam waktu Tuhan dan dengan caranya Tuhan, apapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kau menuntun dan memberkati setiap langkah kami, dan memberkati yang bekerja, dan memberkati yang sekolah, dan memberkati yang sebagai ibu rumah tangga, dan memberkati yang melayani Engkau. Bahkan yang dalam masa-masa liburan, Kau juga memberkati dan menyertai dimanapun. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang menguasai diri dan menjadi tenang. Maka kita pun akan menjadi pemenang. Salam dari saya, Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.